yang menjadi proto-nasionalisme atau yang menyatukan kenapa kok suku-suku bangsa di Nusantara itu mau membentuk sebuah nation baru yang bernama Indonesia, itu adalah Islam. Tanpa kesamaan agama ini, maka orang Sunda tidak akan mau bergabung dengan orang Jawa Timur. Karena dalam sejarahnya Pasundan dengan Majapahit itu bermusuhan. Orang Sumatera tidak mau bergabung dengan orang Jawa karena ini sama-sama dua bangsa besar yang punya identitas politik tersendiri. Sehingga karena kesamaan agama inilah, maka kemudian orang itu mau menyatu untuk menjadi sebuah nation baru yang bernama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali Labdaki Ageng Henis menyajikan video untuk mengupas problem dakwah Islam dan misi Kristen di Indonesia. Kalau pada edisi selanjutnya kita sudah melihat bagaimana rintisan terbentuknya misi kebudayaan dan para penginjil pribumi, di sini saya akan melanjutkan dengan lalu apa yang menjadi dampak dari wacana inkulturasi budaya dan juga para penginjil pribumi ini. Ini menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kalau kita tinjau dari sejarahnya, yang pertama kali dirangkul oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dibaratkan secara pemikiran adalah para priayi, dengan dibentuknya sekolah untuk para priayi di Sidoarjo pada tahun 1874, yang kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya berbagai karya sastra yang bersifat anti-Islam, Jawa minus Islam, mulai dari Babat Kediri, Darmo Gandul, dan Kadolojo. Nah, ternyata pengembangan pandangan ini akhirnya berdampak pada pandangan politik. Jadi dampaknya masih kita bisa rasakan sampai sekarang. Sejak 2014 misalkan, kita merasakan bagaimana polarisasi masyarakat itu sangat kuat, yang dalam bahasa kasarnya disebut apa itu cebong dan apa itu kadrun. Ini kalau kita runut sejarahnya sebetulnya panjang, bisa kita tarik panjang sejak zaman kolonial. Karena tadi kata Pak Natsir, ada dua macam nasionalisme di Indonesia ini. Yang pertama adalah nasionalisme sekular dan nasionalisme Islami. Nasionalisme sekular ini berbasis pada dua hal. Yang pertama watak chauvinistik, jadi right or wrong my country. Kemudian yang kedua nasionalisme kultural. Nasionalisme kultural ini didapat dari mana? Didapat dari mistifikasi dan glorifikasi sejarah pra-Islam. Sehingga kalau kita tanya kepada anak siswa sekolah dasar, menengah atau atas, selalu menjawab sejarah Indonesia masa lalu adalah Sriwijaya dan Majapahit. Kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ini adalah sebuah wacana yang tidak tumbuh secara alamiah. Tetapi setelah pergulatan panjang, ketika pasca Diponegoro pemerintah kolonial itu masih melihat Islam sebagai kekuatan subversif yang berbahaya, maka kemudian dia merumuskan sebuah Java esensial baru, ya, nasionalisme, rasa kebangsaan yang minus Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Dari situlah kemudian dirumuskan tentang kemegahan Nusantara masa lalu yang bersumber dari kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, dan Islam tidak memberikan kontribusi. Hal ini nampak misalkan dalam buku yang ditulis oleh Dr. T.B. Simatupang, judulnya Iman Kristen dan Pancasila. Pak T.B. Simatupang dalam buku ini menjelaskan kalau dilihat sejarahnya, memang Islam itu tidak pernah menjadi representasi dari negeri Nusantara ini. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan Islam yang muncul itu hanya kerajaan-kerajaan kecil, yang wilayah geografisnya sangat terbatas, tidak pernah
menjelma menjadi sebuah kerajaan besar yang meliputi dan mewakili Nusantara pada saat ini atau Indonesia pada saat ini, yang mampu menjadi representasi negara Indonesia saat ini itu adalah wilayah Sriwijaya dan wilayah Majapahit, yang dalam hal ini kemudian warisan dari Sriwijaya dan Majapahit inilah yang kemudian dirangkai kembali oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Jadi Hindia Belanda di bawah pemerintah kolonial Belanda inilah representasi dari Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini Pak T.B. Sipitupang ingin mengatakan bahwa andil besar dari terbentuknya nation yang bernama Indonesia sekarang ini itu ya pemerintah kolonial Hindia Belanda, bangsa Kristen. Berbeda dengan Pak T.B. Simatupang, Pak Syafruddin Prawiranegara. Pak Syafruddin Prawiranegara ini adalah Gubernur Bank Indonesia pertama. Dia juga salah satu ketua dari Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Pak Syafruddin Prawiranegara berpendapat lain. Yang menjadi proto-nasionalisme atau yang menyatukan kenapa kok suku-suku bangsa di Nusantara itu mau membentuk sebuah nation baru yang bernama Indonesia, itu adalah Islam. Tanpa kesamaan agama ini, maka orang Sunda tidak akan mau bergabung dengan orang Jawa Timur. Karena dalam sejarahnya Pasundan dengan Majapahit itu bermusuhan. Orang Sumatera tidak mau bergabung dengan orang Jawa karena ini sama-sama dua bangsa besar yang punya identitas politik tersendiri. Sehingga karena kesamaan agama inilah maka kemudian orang itu mau menyatu untuk menjadi sebuah nation baru yang bernama Indonesia. Dan ini dibuktikan misalkan kalau kita telusur dalam sejarahnya, pada saat Kongres Syarikat Islam pada tahun 1916 itu anggota Syarikat Islam itu sudah berjumlah 3 juta orang yang tersebar dari Aceh sampai Maluku. Itu yang berkartu tanda anggota. Jadi bukan simpatisan ya, yang punya kartu tanda anggota. Dan semuanya perwakilannya, entah itu di Sumatera, di Jawa, ataupun di Maluku, di Sulawesi, namanya sama Syarikat Islam. Sedangkan organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu di masanya masing-masing itu masih membawa nama suku, belum membawa cabangnya satu di antara di banyak wilayah itu namanya satu tidak. Ada Jong Celebes, ada Jong Sumatera, ada Jong Java dan sebagainya. Semua masih organisasi kedaerahan. Bahkan seperti Budi Utomo itu hanya boleh diikuti oleh kalangan priyayi dari Jawa dan Madura. Orang Sunda dan Betawi tidak boleh masuk ke dalam Budi Utomo. Itu untuk menunjukkan bahwa perekat dasar dari bangsa ini adalah Islam. Karena pada tahun itu, jauh sebelum kemerdekaan, itu orang sudah memakai kata Islam untuk organisasi dimanapun dia berada. Nah, kita dapat tarik mundur kembali, lalu di antara kedua pendapat ini kira-kira mana sih yang lebih mendekati kenyataan sejarah? Nah, ini menarik kalau kita bahas pemikiran-pemikiran dari para tokoh awal yang ada dalam spektrum ideologi yang berbeda. Misalkan Bung Karno yang dikenal sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia. Kalau orang dari aliran politik Islam menyebut dia itu beraliran nasionalis sekuler. Tapi apakah kemudian Bung Karno itu betul-betul sekuler ataukah dia itu tetap memasukkan Islam ke dalam pemikirannya tentang kemerdekaan Indonesia? Kalau kita buka di bukunya Bung Karno yang merupakan karya besar Bung Karno di bawah bendera revolusi, itu di bab awal sudah dijelaskan bahwa kata Bung Karno, energi penggerak revolusi Indonesia itu ada 3, Marxisme, nasionalisme, dan Islam. Jadi Islam itu disebut eksplisit oleh Bung Karno. Dalam artian berarti Islam itu juga menjadi salah satu bagian integral dari nasionalisme Indonesia. Hatta itu pihak nasionalis sekuler. Itu di awal pergerakan loh ya, nanti ada perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua, yang menarik, yang sering dikatakan paling sering berhadapan dengan umat Islam,
dan kemudian dalam sejarahnya memang sering bentrok di tingkat grassroots antara kelompok komunis dengan kelompok Islam. Itu pun di awal-awal pemikiran tokohnya kalau kita melihat, mereka tidak meninggalkan Islam sebagai bagian integral dari pemikiran pergerakannya, meskipun mereka bergerak berdasarkan perlawanan kelas. Kita tahu misalkan seorang Tan Malaka, seorang tokoh komunis yang berasal dari Sumatera Barat, ketika Kongres Komunis Internasional di Soviet, dia pernah mengusulkan kerjasama antara gerakan komunisme dengan gerakan pan-islamisme, karena keduanya itu sama-sama mengandung perlawanan terhadap kolonialisme, meskipun usulan ini akhirnya ditolak. Dan satu kalimat dari Tan Malaka yang sangat dikenal itu adalah, saya ini adalah seorang komunis di hadapan manusia, tetapi seorang Islam, seorang Muslim di hadapan Tuhan. Tokoh yang tidak kalah kontroversialnya misalkan Haji Misbah yang berasal dari Solo, yang dikenal sebagai Haji Merah atau Haji Komunis. Ketika dia kemudian kecewa dengan Muhammadiyah yang kebanyakan diisi oleh para saudagar sehingga lembek ketika berhadapan dengan kolonialisme, dia memilih kepada PKI. Dia menyebarkan gagasannya itu tidak memakai nama komunis, tetapi tetap memakai kata Islam. Dua majalah yang diterbitkan oleh Haji Misbah adalah Medan Muslimin dan Islam Bergerak. Dan uniknya di dalam majalah itu ada disclaimer bahwa di dalam majalah ini terdapat ayat-ayat Quran yang mulia, sehingga kalau tidak dipakai itu jangan dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau tradisinya orang Indonesia kan kalau ada ayat Qurannya, kalau tidak dipakai dibakar supaya kita tidak menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana tradisi Syafi'iyah, bagaimana mungkin seorang komunis sejati dia juga bermadhab Syafi'i. Nah, ini yang tentu harus kita telaah ulang. Makanya teman-teman Muslim ini harus menggali kembali sejarah dalam sudut view-nya sendiri, bagaimana pergerakan dari sudut kacamata Islam. Karena kalau kita lihat baik dari spektrum nasionalis sekuler awal, bahkan komunisme di awal itu tetap memakai kata Islam, tetap memakai aspirasi Islam dalam perjuangan politiknya, berarti memang pada saat itu Islam itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari gerakan kemerdekaan Indonesia. Itu sebabnya foto Pangeran Diponegoro itu ya dipajang di kantornya PNI, ya dipajang di kantornya PKI, untuk menunjukkan bahwa memang proto-nasionalisme, energi perjuangan awal kemerdekaan Indonesia itu berasal dari Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.